Ya pemirsa, 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran. Angka 100 hari ini mungkin menjadi waktu yang biasa kemudian diberikan untuk bisa mengevaluasi, menilai bagaimana kinerja pemerintahan yang baru, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Meskipun sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo Subianto tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari maupun bulanan. Nah, bagaimana pula capaian-capaian kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga bersama dengan Kabinet Merah Putih. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif dari CSIS. Pak Yose, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Pak Yose? Sehat. Dan juga tentunya hadir bersama kita Mas Dede Prayudi, perwakilan dari PCO. Mas Uki, apa kabar? Selamat malam, kabar sehat baik, ya? Kabar baik, sehat dong. Dan tentunya untuk juga ikut menganalisis bagaimana capaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, ada Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik kita. Mas Gun Gun, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Ya, 100 hari bukan target kerja Prabowo. Betulkah demikian pemirsa? Mas Gun Gun, kalau melihat 100 hari tadi kata Pak Yose ini honeymoon period biasanya ya. Cerita-cerita, narasi-narasi manis biasanya yang keluar. Ini kan juga yang terlihat di capaian 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka dan Kabinet Merah Putih. Itu yang ingin disampaikankah? Kebijakan-kebijakan seperti apa yang menjadi prioritas? Memang 100 hari pertama ini dari sisi komunikasi itu kan membangun impresi ya. Oke. Kenapa? Karena memang akan jumping conclusion kalau kita membuat semacam simpulan bahwa ini sukses atau tidak sukses. Impresi awal untuk kemudian menjadi modal sosial. Apakah kemudian pemerintahan ini mendapatkan kepercayaan publik di awal atau tidak? Kan begitu. Tetapi ingat, opini itu kan respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi dan menyumbang citra. Ya. Itu hal fundamental. Makanya penting kalau kita bicara soal opini publik, di awal mengkonstruksi apa? Kayak saya setuju dengan Pak Yose tadi. Penting sekali dan fundamental sekali bicara soal mengkomunikasikan arah kebijakan. RPJMN misalnya, itu menjadi basis penting sekali. Kenapa? Ini bicara, saya setuju tadi dengan kata-kata teknokratis. Dan kalau kita melihat misalnya apakah pemerintahan ini mengarah ke arah yang tepat atau tidak, dimulai dari situ. Nah kemudian kalau kita bicara soal tata kelola atau manajemen, ada 3 hal penting juga yang kemudian perlu diorkestrasi. Pertama adalah manajemen birokrasi, manajemen data, dan manajemen komunikasi. Nah, 3 hal ini elemen penting di awal atau di 100 hari pertama. Contoh misalnya di manajemen birokrasi, apakah tuntas misalnya transisi ya dari berbagai macam perubahan yang terjadi di kementerian. Kan kementerian banyak juga yang berubah. Nah, selesai atau tidak misalnya, atau mengarah ke arah yang tepat atau tidak. Nah, ini penting tuh dibaca oleh kita semua. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya manajemen data. Kan banyak program yang sudah mulai direalisasikan seperti makan bergizi. Ya kan? Itu apakah datanya sudah terintegrasi atau belum? Kan bukan berarti ukurannya sukses nih program ini, kan belum ke situ. Tapi apakah kemudian tata kelola datanya sudah mulai membaik atau tidak? Kemudian manajemen komunikasi. Seperti Mas Uki ini. Dan sekarang kan banyak problem di awal, ini terkait dengan komunikasi. Misalnya politik anggaran, tiba-tiba menteri bicara soal kurangnya anggaran, tapi di ruang publik harusnya kanalnya kan bukan di situ gitu. Dan tentu banyak hal lain yang harus kita soroti, terutama di 3 tata kelola tadi. Oke, jadi sejauh ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo di masa pemerintahan awal di 100 hari kerja ini, tonnya seperti apa Mas? Ini nanti ke depan akan mengarah ke hal-hal apalagi sih yang akan menjadi prioritas Pak Prabowo, atau akan ada evaluasi tadi pentingnya RPJMN yang juga disampaikan kepada masyarakat begitu? Iya, menurut saya gini, ini kan awal yang menentukan ya. Kenapa periode pertama Pak Prabowo dong, dari satu proses transisi paling smooth menurut saya selama periode kepemimpinan di Republik ini. Dan ini harusnya menjadi modal penting sekali. Dan catatan saya di 100 hari pertama ini, yang paling penting dan krusial adalah memastikan tadi bagaimana roadmap ya yang kemudian akan dieksekusi oleh Pak Prabowo misalnya di bidang politik luar negeri, kesehatan, pendidikan. Nah ini yang kemudian saya melihat ada perbedaan
antara respon opini yang muncul di survei-survei, artinya masyarakat umum, dengan tentu masukan-masukan dari kelompok kritis, akademisi, peneliti, gitu, supaya kemudian jauh lebih berimbang. Karena kadang-kadang ya ada perilaku kolektif yang muncul di halayak, bukan berdasarkan basis data. Sehingga itu perlu juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Oke, baik. Kalau bicara data, Pak Yose nih yang harusnya punya banyak data ya. Putih, Mas Gun-Gun, kembali kalau kita melihat tolak ukurnya 3 bulan awal nih ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai political capital. Oke lah, kerja keras Pak Prabowo Subianto luar biasa kita lihat. Nah, tapi bagaimana dengan memanfaatkan political capital di honeymoon period ini sehingga kerja keras Pak Prabowo ini tidak sendiri selalu. Sepertinya semua leadingnya masih di presiden nih. Nah, bagaimana juga dengan positioning kementerian-kementerian yang sebetulnya sudah ditaruh orang-orang hebat di situ, harapannya juga bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan strategis, begitu. Iya, Presiden Prabowo ini kan sudah mengawali ya periode pertamanya ini dengan cukup baik. Saya tidak mengatakan sangat baik atau baik, cukup baik supaya kita menyisakan ruang skeptis. Dan proses itu menurut saya memang harusnya menjadi bagian penting untuk langkah berikutnya. Jangan hanya semata-mata pada program yang populis dan orientasinya pada impresi, tapi lebih pada kebijakan jangka panjang untuk memperbaiki beberapa hal yang tadi disebut oleh Pak Yose bolong-bolong. Dan proses itu tentu tidak mudah dan pasti juga ada resistensi. Dan Presiden harus siap berada di pusaran itu. Jangan kemudian selalu mengambil zona nyaman, terlebih misalnya hanya untuk menyenangkan kelompok-kelompok elit. Karena fragmentasi kekuatan politik yang luar biasa. Ya kalau kinerja misalnya menteri dianggap tidak sesuai dengan kehendak dan political will serta goodwillnya presiden, ya karena hak prerogatif melekat pada presiden, harusnya sudah mulai juga evaluasi jalan. Nah proses ini menurut saya menjadi penting supaya kemudian keterjagaan, karena opini itu temporer. Sekarang diukur puas belum tentu ya. 3 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya itu sama. Dan ekspektasi yang tinggi kalau saya bilang bukan kepuasan yang tinggi, tapi harapan yang tinggi. Nah proses ini kan perlu dikelola. Dan dikelola bukan hanya semata-mata di kulit permukaan. Harus masuk ke wilayah substantif gitu ya. Dan contoh-contoh misalnya yang tadi disampaikan, bicara soal hal-hal yang fundamental di luar ekonomi kan banyak juga yang kemudian sekarang kita nantikan. Saya kaget misalnya ketika bicara soal pilkada yang akan ditarik ke DPRD, misalnya ya, atau misalnya perbincangan-perbincangan soal pilpres ke depan seperti apa. Jadi catatan saya bukan hanya di wilayah ekonomi, tapi di wilayah konsolidasi demokrasi juga perlu kemudian diyakinkan bahwa kita mengarah ke arah yang tepat, bukan memutar arus sejarah. Contohnya misalnya, kalau misalnya tingkat permissiveness terhadap money politik tinggi, bukan berarti kemudian solusinya adalah mengembalikan ke DPRD atau ke DPR RI atau MPR begitu. Oke. Nah tapi begini Mas Gun-Gun, kalau kita cobalah ya lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga, apa sih yang membedakan di 3 bulan awal kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan presiden sebelumnya? Karena kalau kita lihat ini kan kerja keras Pak Prabowo Subianto, Sabtu Minggu aja kerja kayak Mas Uki juga sibuk banget gitu kan di PCO. Ini Pak Prabowo sudah percaya betulkah atau masih butuh merasa saya harus tetap memimpin kementerian-kementerian ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas Pak Prabowo? Kalau saya lihat kan ada perbedaan gaya memang. Pak Jokowi itu equalitarian style ya. Pak Prabowo itu dynamic style. Itu dua pendekatan gaya komunikasi politik yang berbeda. Kelenturan komunikasi Pak Jokowi meskipun jarang bicara di publik, itu kan pendekatan-pendekatan backstage-nya luar biasa gitu. Nah, sementara Pak Prabowo sekarang itu tampil impresif di ruang-ruang publik di media, kemudian di panggung-panggung internasional gitu. Tetapi kemudian jangan lupa pengelolaan keseimbangan politik itu juga tidak semata-mata dikelola melalui panggung. Ya kan, melainkan melalui kebijakan dan komunikasi politik antar kekuatan untuk kemudian memastikan bahwa ini arah kebijakannya itu memang betul-betul akan sesuai dengan kehendak eksekusi prioritas-prioritas
program presiden. Oke. Jangan sampai kemudian itu terdistorsi oleh hanya sekedar politik akomodasi Oke. gitu maksud saya. Oke.